Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini, saya akan membacakan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama akan saya bacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi pada materi hari ini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 4 yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan secara lisan maupun tulisan pengertian mol sebagai satuan jumlah zat dengan benar. Yang kedua, menentukan hubungan antara jumlah mol zat dengan jumlah partikel yang dikandung suatu zat dan menerapkannya dalam perhitungan kimia dengan tepat. Yang ketiga, menentukan hubungan antara massa zat dengan satuan mol dan menerapkannya dalam perhitungan kimia dengan tepat. Dan yang terakhir yang akan kita capai yaitu menentukan hubungan antara volume gas dengan jumlah mol dan menerapkannya dalam perhitungan kimia dengan tepat. Oke, jadi anak-anak yang akan kita capai pada hari ini ada 4 poin ya. Nah, selanjutnya saya akan mempresensi terlebih dahulu yang hadir pada hari ini ya. Oke. Maaf, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ya, silakan Gina dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gina. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran pada hari ini. Kita presentasi terlebih dahulu ya. Rizgina Nabila. Saya Bu. Oke. Faza Muhammad Zaki. Saya Bu. Boy Arista. Saya Bu. Ya, hadir semua ya berarti ya. Ya, Oke. hadir semua, Bu. Hadir semua. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu konsep mol. Yang kedua hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa zat, dan volume zat. Oke. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mol. Jadi mol merupakan satuan dari jumlah partikel atau jumlah penyusun benda. Oke. Nah, jadi di sini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu konsep mol. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya, mol itu merupakan satuan dari jumlah partikel atau jumlah penyusun benda ya. Nah, jadi di dalam kimia, mol itu dirumuskan atau dilambangkan sebagai L. Oke, sebagai L ya. Nah, kenapa L? Karena L ini pada waktu itu mol ini dirumuskan oleh orang yang bernama Low Smith. Oleh karena itu diabadikan pada konsep mol yang dilambangkan dengan simbol L. Oke. Nah, untuk L ini nilainya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau jumlah atom. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu konsep yang kedua, yaitu hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Nah, jadi yang dimaksud dengan jumlah partikel di sini adalah banyaknya jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda atau atom. Jadi di dalam atom itu ada banyak sekali bahkan bermiliar-miliaran atom. Jadi untuk menghitung berapa jumlah partikel yang ada dalam suatu atom tersebut, kita menggunakan konsep mol. Oke. Nah, di sini rumusnya yaitu jumlah partikel sama dengan X yang dilambangkan dengan X ya, sama dengan jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro atau yang
dilambangkan dengan Na, atau anak-anak juga boleh menuliskannya dengan L ya. Nah, oke, selanjutnya ini. Nah, bisa dilihat X ini merupakan jumlah partikel, sedangkan mol ini merupakan jumlah mol yang diketahui, sedangkan Na-nya itu merupakan bilangan Avogadro atau nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misal di sini saya punya soal seperti ini. Berapa jumlah partikel dari 0,5 mol unsur Fe atau unsur besi ya. Nah, di sini kan kita akan mencari jumlah partikel dari unsur besi yang ada di sini, sedangkan yang diketahui sudah ada molnya yaitu 0,5 mol. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus di atas yaitu X sama dengan mol dikali Na. Oke, molnya sudah kita ketahui berapa? 0,5. 0,5. Oh iya, 0,5 mol. Oke. Sedangkan bilangan Avogadro-nya yang mana? Yang ini ya? Iya. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, betul sekali Gina. Nah, selanjutnya jika kita kalikan, ini hasilnya menjadi 3,01 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel. Maaf. Nah, artinya di dalam 0,5 mol unsur besi terdapat 3,01 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel. Nah, maksudnya 10 pangkat 23 ini ada 23 nol di belakang angka 3,01, artinya bermiliar-miliar atau bahkan bertriliun jumlah partikel. Betul ya? Bisa dipahami? Iya, bisa. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke hubungan yang kedua atau konsep yang ketiga, yaitu hubungan antara mol dengan massa zat. Oke. Nah, jadi yang dimaksud massa zat di sini adalah massa penyusun dari suatu benda atau suatu atom. Oke, bisa dipahami Kina? Bisa. Oke. Nah, jadi di dalam massa zat ini kita juga dapat menghubungkannya dengan konsep mol. Bagaimana konsepnya? Nah, seperti ini. Jadi di dalam bumi ini terdapat terdapat atom dan terdapat senyawa. Jika yang akan kita cari yaitu berupa unsur atau berupa atom, maka massa zatnya bisa kita cari dengan perbandingan mol. Rumusnya yaitu mol sama dengan gram atau massa, atau biar lebih enak ya, kita di sini menyebutnya yaitu gram dibagi mr. Nah, mr ini merupakan massa zat, di mana singkatan dari mr ini merupakan massa molekul relatif. Oke. Nah, maaf. Maaf, ini maksud saya ini untuk senyawa ya. Untuk unsur kita nanti terlebih dahulu, oke? Selanjutnya, nah, apabila kita akan mencari massanya, massa dari suatu zat ini, kita bisa mengambil dari rumus yang ada di sini ya. Caranya yaitu kita kali silang aja. Maksud saya di kali silang. Oke, gram sama dengan mol dikali mr. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami Gina? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya jika kita akan mencari mr, maka rumusnya itu menjadi gram per mol atau massa bisa juga ya. Tapi di sini saya menggunakan gram apabila untuk memudahkan kita dalam belajar. Oke. Selanjutnya hubungan antara mol dengan massa zat apabila yang diketahui itu merupakan unsur yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, jika unsur mr ini kita ganti dengan massa atom relatif atau yang kita sebut dengan AR. Oke, apa Gina? AR ya? Ya, AR. Ya. Nah, sama rumusnya seperti ini, yang kita ganti hanya AR
AR-nya jadinya yaitu mol sama dengan gram per AR. Maka jika mencari massa zatnya yaitu gram sama dengan mol dikali AR. Oke. Nah, jika mencari MR-nya, maka ini kita jadikan gram MR, AR ini maksud saya gram per mol. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Maaf, saya hapus terlebih dahulu ya. Sudah dicatat? Sudah. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini saya punya contoh soal berapa massa dari 2 mol atom Cu dengan ArCu yaitu 63,5. Nah, sama dengan rumus yang di sini, kita masukkan rumusnya ke sini ya. Oke, rumusnya yaitu, nah, yang dicari merupakan masanya. Jika yang dicari masanya, yang kita ambil yaitu rumus yang kedua. Oke, benar sekali Gina. Selanjutnya yaitu gram sama dengan mol dikali AR, karena dia merupakan suatu unsur ya. Oke, kita masukkan molnya yaitu 2 mol dikali ArCu-nya yaitu 63,5. Oke, maaf saya belum menyebutkan bahwa satuan dari AR atau MR itu merupakan gram per mol. Oke. Dan tergantung juga kalau misalnya kita mau pakai satuan miligram, maka molnya juga harus dijadikan milimol atau dibagi 1000. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis dulu satuannya gram per mol. Setelah kita kalikan, maka di sini hasilnya yaitu 127 gram. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu hubungan antara mol dengan volume zat. Atau kita masuk ke yang pelajaran yang keempat, yaitu hubungan antara mol dengan volume zat. Nah, volume zat di sini merupakan volume penyusun dari suatu benda atau suatu atom tersebut ya. Nah, di mana dirumuskan volume zat ini dirumuskan volume massa atau Vm. Oke. Nah, menurut konsep dan hipotesis dari Avogadro bahwa volume zat ini dapat dibagi menjadi 2 keadaan, yaitu pada keadaan standar, di mana pada keadaan standar ini suhunya yang digunakan yaitu 0 derajat, sedangkan temperaturnya yaitu pada tekanannya yaitu pada 1 atm. Oke. Nah, oke, kita tuliskan terlebih dahulu jika STP atau standar temperature and pressure ini volume molarnya atau volume zatnya ini merupakan 22,4 liter. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan konsep yang kedua itu merupakan RTP atau room temperature and pressure. Saya tuliskan terlebih dahulu yaitu RTP, maka ini volume molarnya yaitu 24 liter. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya ada soal yaitu volume 3 mol gas CO2 jika diukur pada STP. Maaf, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Sudah dicatat? Sudah. Oke. Nah, ingat di sini yang ada pada soal ini dia mintanya yaitu pada keadaan standar. Keadaan standar yaitu pada tekanan 1 atm dan temperaturnya yaitu 0 derajat. Ingat ya. Bisa dipahami Gina? Bisa. Oke. Nah, kita masuk ke soalnya yaitu volume gas CO2 sama dengan mol CO2 dikali volume molar. Nah, seperti ini.
jadi jika kita mengambil rumus dari sini, maka volume molar ini bisa kita simpulkan bahwa rumusnya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita masuk lagi ke soalnya. Di sini yang diminta yaitu berapa volume gas CO2 jika yang diukur pada STP dan terdapat 3 mol gas CO2 ya. Nah, kita masukkan mol yang diketahui yaitu 3 mol dikali volume molarnya yaitu pada keadaan STP yaitu 22,4. Maka ini jika kita kalikan ini hasilnya yaitu 67,2 liter. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, seperti ini yang kita pelajari pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gina ingin bertanya? Yang bertanya, Ya, silakan Gina. penerapan konsep mol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Gina bertanya tentang penerapan konsep mol pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, konsep mol ini dari yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan pada saat ketika kita berada di laboratorium dan pada saat kita akan membuat suatu larutan, maka kita menggunakan konsep mol yang ada di sini. Oleh karena itu, misal jika kita ingin menimbang pada misal 2 gram, maka konsep molnya bisa kita cari dengan perbandingan mol. Seperti itu ya. Oke. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.